Shalom, Tambi, Bue, Mina, Mama, Andi, Kakak, Pahari, sama Diai. Selamat datang di ibadah virtual GKE DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu 15 November 2020 akan saya bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu ditayangkan di YouTube channel GKE DKI Jakarta pada setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi. Selain ibadah Minggu online, GKI DKI Jakarta juga melakukan ibadah keluarga setiap hari Rabu pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Katekisasi CD yang beranggotakan 17 orang peserta dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 19 WIB malam. Kemudian diinformasikan kepada jemaat, katekisasi pranikah akan dilaksanakan dengan diikuti oleh 3 pasangan calon mempelai. Semua kegiatan yang saya sebutkan di atas saat ini dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Selanjutnya, renungan dan doa malam akan dikirimkan berupa audio pada setiap hari Selasa pukul 7 malam melalui WhatsApp Group atau personal chat. Saya akan membacakan undangan untuk kita semua. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti ibadah keluarga secara virtual di tempat keluarga Paskatu Hadinata yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 18 November 2020 pukul 19 WIB atau jam 7 malam melalui aplikasi Zoom Meeting. Link ibadah akan dibagikan sehari sebelum ibadah dilaksanakan melalui WhatsApp Group atau personal chat. Berikutnya petugas minggu hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Edi Liverda MSI Theo sebagai pembawa firman Tuhan. Kemudian liturgus oleh Ibu Pendeta Pastria Ekatara dan Saudari Alfrinda Clara Nihin. Pembaca Alkitab oleh Holy Pani Elinacha. Dan warta jemaat dibacakan oleh saya sendiri, Adrianus William Tanggalong. Dan pemusik oleh tim musik GKE DKI Jakarta. Demikian warta jemaat minggu hari ini. Mari kita dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan like, comment, dan subscribe channel YouTube GKI DKI Jakarta. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin kehidupan keluarga kita masing-masing. Di tengah berbagai macam pergumulan dan tantangan hidup, juga hari-hari yang berat oleh karena pandemi COVID-19, keluarga kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Pada hari ini juga kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE dengan subtema Keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Marilah kita bersama keluarga dan seisi rumah kita, yaitu anak, remaja, pemuda, dan orang tua, memulai ibadah ini dengan berdiri bersama, menyatukan tekad dan berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Mari kita bernyanyi Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih
kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persetujuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Nas pembimbing untuk kita pada hari ini terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 6 yang berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, yang penuh kasih dan rahmat, seraya mengaku kami telah berdosa terhadap Engkau, terutama atas ketidakpercayaan kami kepadamu, yang sanggup memelihara dan memberkati hidup kami. Kami bersalah karena tidak sungguh-sungguh tekun bekerja supaya keluarga kami menjadi sejahtera. Kami juga lalai memelihara kasih di tengah keluarga kami, karena sebagai anak-anak dan remaja yang sedang bertumbuh, kami selalu mengedepankan kehendak kami tanpa peduli nasihat serta petunjuk dari orang tua dan firman-Mu. Sebagai orang tua pun kami seringkali lupa untuk memberikan keteladanan tentang hidup beriman kepadamu. Di hari ini kami semua mengaku bersalah kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami. Amin. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru untuk kita pada hari ini. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Seperti dikatakan dalam Mazmur 86 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Amin.
dengarkanlah petunjuk hidup baru untuk kita yang terdapat dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 yang berbunyi demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah engkau menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 1-3a dan 14-25 yang berbunyi demikian. Pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dan dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi tanah Kanaan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadamu nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu. Setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah.
Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan mereka di Sikem. Demikianlah firman Tuhan, "Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyi "Aku dan Seisi Rumahku". Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku.
Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, pada hari ini Minggu 15 November 2020, nas yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Dan sebelum kita baca bersama dan kita renungkan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena kembali kami berjumpa pada hari ini, walaupun di rumah kami masing-masing, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam kesempatan yang indah dan berbahagia ini ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkannya bersama-sama. Biarlah Roh Kudus Tuhan meneguhkan kami, sehingga firman ini boleh kami hayati dan mendasari baik kehidupan kami sekalian. Tuhan kiranya memakai kami semua, hamba-Mu, menjadi alat di tangan Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31, kepala penjara di Filipi, akan saya bacakan demikian dari ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan hari kesejahteraan keluarga GKE. Dan yang menjadi subtema bagi kita hari ini, seluruh gereja-gereja GKE, yaitu keluarga sebagai tempat penyemaian benih-benih iman. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, ada dua hal yang mau saya katakan pada bagian awal ini, sebelum kita masuk dalam teks kita pada hari ini. Yang pertama, bahwa salah satu fungsi keluarga Kristen di tengah masyarakat adalah sebagai saksi Injil Yesus Kristus. Fungsi ini memang tidak sederhana yang dibayangkan, tetapi sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kita sering mendengar dan mengatakan misalnya kita harus menjadi karakter Kristus. Tetapi karakter yang bagaimana yang menggambarkan karakter Kristus tersebut? Hari-hari ini keluarga Kristen pun tidaklah lebih baik. Ada banyak pergumulan dan bahkan mungkin bisa menjadi batu sandungan juga bagi banyak orang. Memang juga kita tidak menutup mata ada banyak keluarga yang hidup rukun, damai, tidak pernah bermasalah. Tetapi jumlahnya pun tentu tidak banyak. Namun pertanyaan bagi kita adalah apakah dengan kenyataan itu bahwa kita semua tidak layak untuk menjadi saksi Injil Kristus? Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE.
Lalu bagaimana kita mengukur keluarga sejahtera yang dibayangkan oleh gereja? Bisa saja kita mengukurnya bahwa keluarga sejahtera itu berdasarkan jumlah kalori atau makanan yang diasup oleh keluarga tersebut. Jika demikian ukurannya, berarti keluarga sejahtera tersebut diukur berdasarkan ukuran ekonomi keluarga tersebut. Lalu apabila ukuran ekonomi keluarga sejahtera itu berdasarkan kalori atau berdasarkan ekonomi, berarti keluarga yang mampu saja yang menjadi saksi Injil Kristus. Hanya berlaku bagi mereka yang punya ekonomi bagus. Sementara dalam banyak kenyataan, bangsa Indonesia masih ada puluhan juta berada di bawah garis kemiskinan. Dan tentu saja ada di antaranya adalah warga gereja. Jika demikian ukurannya, maka menjadi tidak adil. Sebab seakan-akan warga jemaat yang miskin dianggap tidak bisa menjadi tempat Injil bersemai atau tidak bisa menjadi saksi Kristus. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, saya tidak mau berpolemik panjang lebar dengan definisi dan ukuran serta keadaan yang tidak mudah seperti saya perlihatkan di atas. Tetapi saya akan memperlihatkan kepada kita paling sedikit ada dua hal yang bisa kita refleksikan dari pengalaman Rasul Paulus dan Silas. Terutama ketika kita pada hari ini merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pertama, bahwa kekuasaan Allah itu sungguh tidak terbatas dan tidak terukur bila Dia mau bekerja. Kita menyaksikan apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ketika mereka berdua dalam penjara. Dalam ayat 24 memperlihatkan kondisi Paulus dan Silas yang tidak berdaya, yang mengatakan demikian. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka di ruangan penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang paling kuat. Teks itu mau memperlihatkan dua sisi yang membuat mereka berdua tidak mungkin lepas. Yaitu posisi mereka yang berada di ruang tengah yang mudah dikontrol. Tidak mungkin mereka berdua melarikan diri. Dan sisi lain mereka tidak berdaya karena dibelenggu atau dipasung. Tetapi itu sama sekali tidak menghalangi mereka berdua untuk menjadi alat Allah, untuk menjadi saksi Kristus. Seperti diungkapkan di dalam ayat 25 yang mengatakan demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Terkadang dalam pikiran kita bahwa banyak hal yang bisa menghalangi agar Injil itu bisa bersemai dan menjadi saksi Injil Kristus itu adalah kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Ternyata tidak demikian halnya. Kita sering berpikir gereja yang mampu menjadi penyebar Injil itu adalah gereja yang mempunyai jemaat puluhan ribu, ratusan ribu, atau mempunyai gedung yang megah dan besar. Dan tidak heran banyak gereja berlomba-lomba membuat gedung yang megah dan indah. Atau terkadang juga kita berpikir bahwa pendeta yang mampu menyebar Injil dan hebat itu adalah pendeta yang mempunyai gelar akademik yang berderet dan mampu berbicara bagus. Maka tidak heran banyak yang menambah gelarnya di depan namanya dan juga berlatih agar fasih berbicara. Jemaat Tuhan, saya mengatakan itu tidak salah, bagus-bagus saja. Tapi teks kita memperlihatkan di dalam ayat 16, ayat 26 maksud saya yang berbunyi demikian. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu
dan terlepaslah belenggu mereka semua. Semua itu terjadi karena apa? Ya, karena puji-pujian dan doa yang dilakukan dalam keadaan tidak berdaya. Dan itu dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas. Jadi jangan kita malu dengan keterbatasan dan kekurangan kita. Sebab sesungguhnya dalam keterbatasan itu Allah bekerja. Allah bisa memakai setiap kita dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun untuk menjadi alat kesaksiannya. Mengabarkan Injil dan menjadi saksi Kristus itu harus melewati hal yang tidak harus melewati hal yang serba spektakuler dan luar biasa. Namun lewat sesuatu yang kelihatan sederhana. Puji-pujian yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Dan kuasa Allah dinyatakan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pesan pertama yang mau diingatkan kepada kita, agar puji-pujian dan doa itu harusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita, dalam situasi dan kondisi apapun juga. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, yang kedua dan yang terakhir yang saya ingin perlihatkan pada kita dari sisi yang lain dari teks ini. Sisi yang lain itu diperlihatkan oleh kepala penjara. Profesi menjadi kepala penjara itu tidak mudah. Karena keselamatan dan masa depannya tergantung dengan kemampuannya menjaga agar tidak ada satu orang pun tahanan yang bisa meloloskan diri dari penjara. Ingat, bila ada satu saja yang meloloskan diri, maka nyawanya adalah taruhannya. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak heran apabila dalam ayat 27 teks kita mengatakan begini. Ketika ia melihat pintu penjara semua terbuka, ia menghunus pedang untuk bunuh diri. Bisa dibayangkan, bukan hanya dia sebagai kepala penjara yang menanggungnya, tetapi juga berdampak bagi seluruh keluarganya. Dan dia sudah tidak mempunyai harapan lagi atas pekerjaan itu sebagai kepala penjara. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada lompatan yang terjadi di dalam dialog ayat 28 sampai ayat 31. Dan itu mengubah cara pandang kepala penjara itu. Ternyata bahwa keselamatannya bukan terletak pada profesinya, tetapi terletak pada ketaatannya terhadap Allah. Artinya kesejahteraan secara materi yang diukur dari jabatan tidak bisa menggeser posisi Allah dalam kehidupan keluarga. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dalam banyak hal, bahwa penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan jabatan atau pekerjaan itu terjadi karena ia melihat ukuran hidupnya hanya tergantung pada pekerjaan itu. Akibatnya akhirnya yang terjadi, maka pusat orbit dalam hidupnya hanya terletak pada profesi dan pekerjaan itu. Kalau demikian halnya, maka posisi Allah menjadi hilang. Dan tidak ada sama sekali dalam kehidupan pribadi ataupun dalam kehidupan keluarga. Keluarga seperti ini mungkin saja memiliki segalanya secara materi. Tetapi keluarga ini akan kehilangan arah. Karena yang mengendalikannya adalah profesinya, pekerjaannya, bukan pada Allah. Bukan berarti bahwa materi atau profesi atau pekerjaan itu tidak penting. Tetapi pusat orbitnya itu yang salah. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, saya ingin memberikan catatan penting dari teks kita ini untuk mengakhiri khotbah saya hari ini, yaitu
bila kita lebih cermat melihat teks ini, bahwa ada dua kesempatan yang boleh dikatakan hak istimewa yang tidak diambil oleh Rasul Paulus dan Silas. Yang pertama, ketika gempa itu terjadi dan semua pintu penjara terbuka, sementara tali pengikat mereka juga terbuka, Paulus dan Silas sangat terbuka lebar untuk melarikan diri dari penjara. Tetapi kesempatan itu tidak diambil mereka dan mereka tidak melarikan diri. Yang kedua, dalam ayat 38 teks kita diperlihatkan bahwa Rasul Paulus dan Silas adalah berkewarga negaraan Romawi. Teks itu mau mengatakan bahwa sejak awal Paulus dan Silas bisa saja tidak masuk penjara jika mereka berdua membuka kartu identitas mereka sebagai warga negara Romawi. Sebab warga negara Romawi itu punya hak istimewa dan tidak sembarangan bisa diperlakukan, apalagi memasukkan dalam penjara tanpa alasan yang kuat. Pertanyaannya adalah, mengapa dua kesempatan emas itu tidak mereka berdua ambil? Jawabannya adalah, mereka berdua tidak mau menggantungkan hidup pada sesuatu yang terbatas atau instan. Dan pusat orbit hidup mereka bukan pada sesuatu yang terbatas itu. Meletakkan hidup pada pusat orbit yang terbatas akan membuat hidup ini tidak pernah selesai dengan dirinya. Selalu merasa kurang, tidak pernah merasa cukup, tidak bisa bersyukur, sulit untuk berbagi. Atau dengan istilah yang lain, tidak ada spiritualitas yang mendorong ke arah itu karena pusat orbit sudah salah. Oleh sebab itu, Paulus berujar dalam 2 Korintus 4 ayat 15 yang mengatakan demikian. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Selamat merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu itu mengingatkan kami paling sedikit 2 hal. Yang pertama, bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja, dalam kondisi apa saja, untuk menjadi alat kesaksian-Mu ya Tuhan. Dan pesan yang kedua mengingatkan kami bahwa biarlah kami meletakkan pusat orbit hidup kami hanya pada kesetiaan dan ketaatan kami kepadamu Tuhan. Pekerjaan, profesi, dan jabatan kami ya Tuhan bukan pusat orbit hidup kami, tetapi semuanya itu terbatas. Maka kami meletakkan pusat orbit hidup kami pada kesetiaan dan ketaatan kami kepada Tuhan. Dan itu sangat tidak terbatas karena datangnya dari Tuhan. Dan kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah di hari kami merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga ini, firman-Mu ini boleh mendidik dan mengajarkan kami secara pribadi dan dalam kehidupan keluarga untuk mampu menjadi alat Tuhan, dan Injil boleh bersemai dalam kehidupan pribadi dan juga dalam kehidupan keluarga kami. Kami menyerahkan seluruh jemaat GKE DKI Jakarta, baik yang ada di Jakarta ini, Tangerang, Bekasi, Bogor, Bandung, dan sekitarnya. Dan kami juga berdoa untuk jemaat GKE dimanapun berada ya Tuhan, di seluruh Indonesia ini. Biarlah tangan Tuhan selalu menjaga, memelihara, dan memberkati mereka dan kami semua.
dan biarlah kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Di mana di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, biarlah Roh Kudus dan hikmat Tuhan dihadirkan dalam kehidupan kami. Walaupun dalam kondisi seperti ini, tapi kami secara pribadi dan juga sebagai keluarga boleh menjadi alat kesaksian Tuhan yang hidup dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah sepuh dalam usia indah mereka. Biarlah tangan Tuhan selalu menyertai dan memberkati mereka. Biarlah teladan hidup dan cara mereka beriman yang teguh kepadamu Tuhan juga menjadi teladan bagi kami semua dalam rangka menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Apakah yang mereka terbaring dalam keadaan sakit di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan menguatkan mereka. Tuhan menyembuhkan mereka lewat obat-obatan tangan medis dan perawatan kasih keluarga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan atau profesi yang ditekuni oleh seluruh warga jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam banyak hal, biarlah itu disyukuri dengan baik ya Tuhan. Lewat pekerjaan itu, jemaat dan kami semua boleh mengaktualkan diri kami, sehingga hidup ini semakin berarti. Dan tentu kami tidak meletakkan itu menjadi pusat orbit hidup kami, tetapi kami tetap meletakkan pusat orbit hidup kami pada kesetiaan dan ketaatan kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pemuda-pemudi-Mu di GKI Jakarta ini ataupun di jemaat GKI dimanapun berada. Mereka adalah generasi gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka terlibat dalam pelayanan gereja-Mu ya Tuhan. Sehingga sejak awal mereka mengenal gereja-Mu dan juga mengenal Tuhan Allah dalam kehidupan mereka. Masa depan mereka ya Tuhan kami letakkan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anak kami ya Tuhan yang masih dalam usia pertumbuhan, biarlah mereka juga disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kepada kami orang tua, boleh mendidik anak-anak kami dengan penuh tanggung jawab. Sejak kecil mereka kami perkenalkan kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Kami letakkan semuanya ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami untuk setia berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan."
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas berkat Tuhan dalam hidup kami. Dan sekarang kami ingin memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang akan kami berikan, dan kami juga serahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan sukacita sambil diiringi dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 132, Langit Menceritakan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, alam memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita juga kata-kata, namun gemanya terpancar ke seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Perintahnya pun murni, menyenangkan hati. Kasih dan kuasanya, bumi pun bergetar. Dia pelindung dan perisai selamanya. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Sebagai nyanyian pengutusan, mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 289, Keluarga Hidup Indah. Jemaat Tuhan, kita akan kembali memasuki aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Tunaikanlah tugas pelayanan dan pengabdian supaya kesejahteraan terwujud di tengah kehidupan keluarga, gereja dan masyarakat dengan melakukan kehendak Tuhan. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup sehingga memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami GKI DKI Jakarta. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa perbuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada
jalan